Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi fisika untuk SMA, yaitu tentang relativitas Einstein. Untuk kita akan bahas tentang relativitas khususnya ya. Oke, jadi langsung aja bismillah. Di relativitas khusus Einstein. Nah, Einstein membuat postulat. Nah, jadi postulat itu adalah sebuah hipotesis yang tidak perlu diuji kebenarannya, itu udah pasti benar gitu. Kan kalau hipotesis itu berkata cuman sementara yang perlu pembuktian. Nah, kalau postulat itu kayak pemikiran yang pasti gitu. Ya, Einstein dalam postulat itu mengatakan bahwa satu, semua gerak adalah relatif. Kecepatan suatu benda merupakan kecepatan relatif terhadap benda lain. Tidak mungkin untuk melakukan kecepatan absolut suatu benda. Nah, jadi sebuah benda yang bergerak itu akan mempunyai kecepatan yang relatif pada kerangka acuan inersi ya. Jadi tidak ada yang tetap gitu. Segala sesuatunya itu semua relatif pada kerangka acuan inersi. Kerangka acuan inersi ini adalah kerangka acuan yang pada pengamat yang diam atau pada pengamat yang bergerak secara konstan. Atau kita bisa menemukan kerangka acuan inersi ini memenuhi hukum Newton 2, itu F sama dengan 0. Semua F dengan 0 itu beban. Nah, yang kedua, Einstein mengatakan bahwa kecepatan cahaya itu selalu sama, tidak bergantung pada si pengamatnya. Kan kalau tadi yang pertama itu dia bilang bahwa kecepatan yang benda itu tidak terpengaruh, inersinya relatif ya, tidak ada yang mutlak, jadi tergantung pada yang bergerak pada orangnya, orang diam atau orang bergerak relatif. Nah, kan kalau cahaya itu sebetulnya mutlak, mau orang diam, mau orang bergerak, itu punya kecepatan yang sama. Oke, untuk kecepatan yang tidak begitu besar, efek relativitas dapat diabaikan. Jadi untuk misalnya kecepatan yang kayak di bumi itu tidak perlu namanya relativitas. Di rumusnya adalah V sama dengan V1 tambah V2 dibagi 1 tambah V1 kali V2 dibagi C kuadrat. Karena V-nya adalah ukuran relatif, V1 ukuran benda 1, V2 ukuran benda 2, dan C adalah ukuran cahaya yang besarnya 3 kali 10⁸. Nah, ini untuk pembuktian pada postulat kedua, jika seorang ada di atas kereta yang bergerak menyalakan lampu, tunjukkan bahwa kecepatan cahaya yang berasal dari lampu tersebut terhadap pengamat yang diam atau tetap. Ini pembuktian ya, jadi pembuktian masukin rumus relatifnya, V sama dengan V1 tambah V2 dibagi 1 ditambah V1 dibagi V2 per C kuadrat. Mana V1 nya itu cahaya, sedangkan V2 nya kecepatan orang yang di kecepatan kereta. V dengan C tambah V2 dibagi 1 tambah C kali V2 dibagi C kuadrat. V sama dengan C tambah V2 C kali dalam kolom C tambah V2 kali dibagi C kuadrat dengan C tambah V2 dibagi C tambah V2 dibagi C. Ini coret saja dengan C. Bisa asal bahwa V dengan C tidak tergantung pada peran sumber cahaya. Selanjutnya ada relativitas panjang. Berdasarkan postulat 2 Einstein, ada namanya sifat nisbi panjang dan kalau waktu namanya dilatasi waktu atau kontraksi panjang. Jadi nisbi panjang atau kontraksi panjang itu adalah ketika suatu benda, kalau misalnya diamatin dari pengamat yang diam, itu akan berbeda panjangnya dengan pengamat yang bergerak. Pada satu benda yang bergerak terhadap pengamat, katanya akan lebih pendek dari panjang satu benda bila diukur pada keadaan diam. Kita lihat dari ini sesuai dengan transformasi Lorentz dan Rayleigh. Ini dikatakannya. Kita lihat di sini, ini adalah yang diam. Ini yang diam. Dan ini yang bergerak. Bisa kita lihat. Untuk orang yang bergerak, dia akan melihat yang satu itu lebih pendek. Sedangkan untuk orang diam, yang satunya akan terlihat lebih panjang. Ini adalah rumusnya. Sama dengan L0 atau L0 dikali 1 dikurang V kuadrat lebih C kuadrat. Dimana dalam akar ini disebut dengan transformasi atau kita lihat gamma, dimana L adalah panjang benda saat bergerak dan L adalah panjang benda saat diam. Nah, ini ada contoh soal. Jadi sebuah batu ruang pasti mati dari bumi memiliki panjang 6 meter, panjang 6 meter dan
kecepatan adalah 0,8 kecepatan cahaya. Bahkan panjang baru tersebut tapi yang ditanya dari LO. Total rumus L sama dengan LO dikali gamma kuadrat dikali C kuadrat. Oke, otomatis LO sama dengan L dibagi akar 1 kurang I kuadrat jadi C kuadrat. Oke, LO ini adalah 6. Oke, ini dulu. 6 meter dibagi dengan akar 1 kurang 0,64 dibagi 1. Kenapa 1 kan tadi 0,8 C dibagi C kuadrat, jadi kan 0,64 C kuadrat dibagi C kuadrat 0,64 dibagi 1. Maka dapat LO nya adalah 6 dibagi akar 0,36 sama berarti 0,6 LO sama 10 meter. Selanjutnya ada aktivitas waktu. Nah, ini dikenal dengan dilatasi waktu, yaitu time tension. Orang yang jangka waktu yang diukur oleh pengamat yang diam tidak sama dengan jangka waktu yang diukur oleh pengamat yang bergerak. Waktu yang diberikan orang yang bergerak itu akan lebih cepat dibanding waktu yang diberikan oleh orang yang diam. Ini namanya dilatasi waktu. Rumusnya adalah T sama dengan P0 dibagi dengan gamma. Nah, T adalah sama waktu yang diukur pengamat bergerak dan P0 adalah sama waktu yang diukur pengamat diam. Dilakukan rendah interpretasi dan C dalam cahaya. Ini dari contoh soal. Nanti dan Anto seorang asal kembar yang berumur 25 tahun nanti melakukan perjalanan ke luar angkasa dengan menggunakan pesawat dengan kecepatan 0,8 C. Pesawat planet yang pakai kecepatan cahaya dari bumi. Hitung umur Anti dan Anto saat dia berdua ke terbang. Oke, jadi ini soal cerita sudah dikasih. Jadi kita tulis kecepatan dengan 0,8 C dan jaraknya ke suatu planet itu adalah 1 tahun cahaya. Karena ini kan ditanyanya Nanti dan Anto saat itu kembali, jadi ini bolak-balik ya. Ini jaraknya kita tulis 2 kali 4 tahun cahaya. Bisa saja 4 C. Ini 4 tahun cahaya, jadi 2 kali 4 tahun cahaya atau 8 tahun cahaya. Ini adalah jarak untuk si Anti untuk pergi dan kembali. Itu 8 C. 8 tahun cahaya. Oke, kita cari dulu waktu yang dibutuhkan untuk si Anti pergi dan kembali. Oke, D sama dengan S dibagi, kita tahu kan ini rumus biasa dasar S dengan V kali T. Terus kita cari T nya S bagi V. S nya adalah 8 C bagi V nya adalah 0,4 C. Oke, kita tahu 0,8. Maka waktu itu adalah 10 tahun. Terus kita cari waktu umur Anto. Jadi waktu yang bukan Anti untuk pergi dan kembali adalah 10 tahun. Anto berarti 24 tahun. Tambah dengan 10 tahun, yaitu 34 tahun. Untuk Anti, karena dia yang bergerak dengan kecepatan mendekati cahaya, maka kita cari pakai T dengan 10.
dibagi gamma. Dapat temanya. Ini waktu yang dialami anti, yaitu T. Semuanya kita masukin ke 10 bagi gamanya itu 1 bagi 0,4 dibagi 1. Kita dapat tema adalah 10 ini ada yang salah. Oh iya, harusnya dikali bukan dibagi. Salah. Ini langsung dikali ya, bukan dibagi. T dikali gamma, T nya adalah 10, gamma nya adalah akar 1 dibagi 0,64 dibagi 1. Atau bisa terus langsung 10 dikali akar 0,6 dikali akar 36 dikali dengan 0,6 hasilnya adalah 6 tahun. Jadi anti umurnya adalah 24 tambah 6 adalah 30 tahun. Ini umur anti. Kenapa anti pakai relativitas? Karena anti yang dia tuh mengalami gerak relativitas. Ini kan yang geraknya si anti ya. Kalau anto karena dia diam, jadi dia kebersamaan yang biasa, yang pasif. Sedangkan anti karena dia gerak, dia akan mengalami sebuah gerak relativitas. Jadi umur anti akan lebih muda dibanding anto. Ini umur anti saat bertemu dengan anto itu 30 tahun, sedangkan anto 34 tahun. Beda tahun. Selanjutnya dari relativitas massa. Untuk teori klasik bahwa setiap massa benda adalah konstan atau tetap, tidak tergantung pada kecepatan. Di massa diam itu adalah MO. Nah, massa diam ini adalah massa benda menurut pengamat yang tidak bergerak atau menurut pengamat yang diam. Dan M adalah massa benda menurut pengamat yang bergerak dengan kecepatan relatif terhadap kecepatan benda. Perubahan massa benda karena gerak benda yang kecil memiliki kecepatan jauh lebih kecil dari karena benda yang memiliki kecepatan jauh lebih kecil dari kecepatan cahaya dapat diabaikan atau hukum pada benda yang berlaku untuk kecepatan benda jauh lebih kecil dari kecepatan cahaya. Jadi hukum Newtonnya berlaku pada kecepatan yang kecil, sedangkan untuk yang relativitas berlaku pada kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya. Ini rumusnya ya. Oke, kita coba lagi. Hitunglah kecepatan proton agar massanya 2 kali massa diam. Jadi kita tulis dulu massa proton M kan M sama dengan 2 MO. Yang ditanya adalah V ya. V nya berapa? Gitu kan. Oke, kita tulis dulu. Rumusnya adalah M sama dengan M0 atau M0 dibagi dengan gamma. Kita pindahkan M per M0 sama dengan 1 per gamma. Tetapkan namanya tetapkan transformasi. Misalnya adalah akar 1 dikurang V kuadrat bagi C kuadrat. Terus kita masukin M nya adalah 2 M0 dibagi M0 ditambah dengan 1 per gamma. Kita coret, dapat gammanya adalah 2 dengan 1 maka didapat 2 sama dengan 1 per gamma.
gamanya adalah setengah. Nah, kita tahu besar gamma adalah akar 1 dikurang V kuadrat bagi C dibagi C kuadrat. Oke, terus kita ke sini, maka gamma kuadrat adalah 1 dikurang V kuadrat bagi C kuadrat. Nah, gamma kuadrat adalah 1/4 dengan 1 dikurang V kuadrat C kuadrat. Kita pindah ruaskan V kuadrat C kuadrat dengan 1 dikurang 1/4. Nah, V kuadrat dapat adalah 3/4 C kuadrat. Maka nilai V-nya adalah akar 3/2C. Ini adalah V yang dibutuhkan agar massa proton 2 kali massa diamnya. Oke, baik, sekian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.